Pernah nggak sih, uang baru masuk pagi, tapi malamnya sudah hilang entah kemana. Padahal merasa tidak beli barang mahal. Tiba-tiba saldo tinggal sedikit, dompet tipis, dan kalimat yang paling sering keluar adalah, kayaknya aku boros deh. Tapi masalahnya seringkali bukan karena penghasilan terlalu kecil. Masalahnya adalah uang keluar tanpa sadar. Jajan kecil, check out diskon terakhir, ngopi karena lagi capek, top up game sedikit, streaming bulanan, beli sesuatu karena FOMO. Kelihatannya kecil, tapi kalau dikumpulkan selama 30 hari, jumlahnya bisa bikin kaget. Nah, di video ini, kita akan menjalani sebuah tantangan sederhana, tantangan menabung 30 hari. Bukan teori ribet, bukan motivasi kosong, bukan juga tips ekstrem seperti hidup tanpa makan enak. Ini tantangan realistis, cocok buat pelajar, mahasiswa, keluarga kecil, bahkan UMKM yang penghasilannya kadang naik turun. Dan yang paling penting, tantangan ini bisa bikin cara kamu melihat uang berubah selamanya. Karena tujuan sebenarnya bukan cuma menabung, tapi membangun kebiasaan yang bikin hidup lebih tenang. Jadi, sebelum skip video ini, coba bertahan sampai akhir. Karena mungkin 30 hari berikutnya bisa jadi awal perubahan besar dalam keuanganmu. Bagian 1, kenapa banyak orang susah menabung? Banyak orang berpikir, aku bakal nabung kalau penghasilanku sudah besar. Padahal, kenyataannya, orang dengan gaji besar pun banyak yang tetap kehabisan uang. Kenapa? Karena masalah terbesar biasanya bukan jumlah uang, tapi kebiasaan. Contoh sederhana, ada mahasiswa yang uang bulanannya 1 juta rupiah. Setiap hari beli minuman kekinian 25.000. Kelihatannya kecil, tapi dalam 30 hari sudah 750.000. Belum jajan lain, belum ongkir, belum check out random tengah malam. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga kecil. Kadang bukan pengeluaran besar yang bikin berat, tapi kebocoran kecil setiap hari. Listrik boros, makan sering pesan online, promo yang sebenarnya tidak dibutuhkan. UMKM juga begitu. Kadang keuntungan usaha habis karena uang usaha bercampur dengan uang pribadi. Akhirnya merasa capek kerja, tapi uang tidak pernah benar-benar terkumpul. Nah, tantangan 30 hari ini dibuat bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk melatih kesadaran. Karena saat kamu sadar kemana uang pergi, kamu mulai bisa mengendalikan hidupmu. Bagian 2, aturan tantangan menabung 30 hari. Sekarang kita masuk ke tantangannya. Aturannya sederhana. Aturan pertama, nominalnya harus realistis. Jangan langsung menargetkan 1 juta kalau baru mulai. Mulai dari angka kecil, contoh 5.000 per hari, 10.000 per hari, atau 20.000 per hari. Ingat, tujuan awal bukan jumlahnya, tapi membangun kebiasaan konsisten. Karena orang yang bisa menyimpan 5.000 dengan disiplin lebih siap daripada orang yang menabung besar tapi cuma 2 hari. Aturan kedua, menabung di awal, bukan di akhir. Ini kesalahan paling umum. Banyak orang berkata, nanti kalau ada sisa, aku nabung. Masalahnya, uang hampir tidak pernah tersisa. Jadi, setelah menerima uang, gaji, uang, jajan, keuntungan usaha, langsung sisihkan dulu. Walaupun kecil, anggap tabungan itu seperti tagihan wajib untuk masa depanmu sendiri. Aturan ketiga, catat semua pengeluaran. Ini bagian yang sering dihindari, karena kadang kita takut melihat kenyataan. Tapi, percaya deh, saat mulai mencatat pengeluaran, kamu bakal sadar. Ternyata banyak uang habis untuk hal yang bahkan tidak penting. Tidak perlu aplikasi mahal. Bisa pakai notes, HP, buku kecil, atau spreadsheet sederhana. Yang penting, jujur. Aturan keempat, kurangi 1 pengeluaran tidak penting. Bukan semua, cuma 1. Misalnya, mengurangi kopi kekinian, mengurangi jajan malam, berhenti check out karena bosan, atau membatasi nongkrong berlebihan. 1 perubahan kecil. Kalau dilakukan 30 hari berturut-turut,
Hasilnya besar. Bagian 3, minggu pertama, bagian paling berat. Jujur saja, minggu pertama biasanya paling susah karena otak kita terbiasa hidup spontan saat melihat promo, ingin beli saat bosan, ingin jajan saat stres, ingin belanja. Dan disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Contohnya, seorang pelajar biasanya tiap pulang sekolah beli snack dan minuman 20.000. Lalu dia mencoba mengurangi jadi seminggu 2 kali saja. Awalnya terasa berat, tapi setelah beberapa hari mulai terbiasa. Mahasiswa juga begitu. Biasanya pesan makanan online terus. Lalu mulai belajar masak sederhana. Telur, mie, nasi goreng, atau kopi buatan sendiri. Ternyata pengeluaran bisa jauh lebih hemat. Keluarga kecil juga bisa mencoba tantangan sederhana. Masak di rumah lebih sering, mengurangi belanja impulsif, mematikan listrik yang tidak dipakai. Pisahkan uang usaha dan uang pribadi mulai hari ini. Karena banyak usaha kecil sebenarnya untung, tapi uangnya bocor tanpa terasa. Minggu pertama memang tidak nyaman, tapi justru disitulah kebiasaan baru sedang dibentuk. Bagian 4, minggu kedua, mulai melihat hasil. Di minggu kedua, biasanya sesuatu mulai berubah. Kamu mulai sadar, oh ternyata aku bisa mengontrol pengeluaran. Dan perasaan itu menyenangkan. Saldo tabungan mulai terlihat, walaupun belum besar. Rasanya beda, karena untuk pertama kalinya, uang tidak langsung habis. Ini juga momen penting untuk mulai membuat tujuan, karena menabung tanpa tujuan sering terasa membosankan. Contoh tujuan sederhana, membeli laptop, dana darurat, modal usaha kecil, biaya sekolah, membantu orang tua, atau liburan sederhana. Saat tujuan jelas, menabung terasa lebih bermakna. Contohnya seorang mahasiswa yang ingin membeli laptop baru. Daripada langsung kredit, dia mulai tantangan menabung kecil-kecilan. Lama-lama terkumpul. Dan yang lebih penting, dia belajar disiplin finansial. Itu skill yang nilainya jauh lebih mahal daripada laptopnya sendiri. Bagian 5, minggu ketiga. Godaan mulai datang. Nah, di minggu ketiga, biasanya muncul satu masalah besar. Merasa sudah hebat. Lalu, mulai longgar. Karena tabungan mulai ada, muncul pikiran. Ambil sedikit nggak apa-apa. Dan, seringkali, disinilah tantangan gagal. Makanya, penting membuat aturan. Tabungan tidak boleh disentuh kecuali darurat. Kalau perlu, simpan di rekening berbeda. Masukkan ke celengan atau gunakan rekening tanpa kartu ATM. Karena semakin sulit diambil, semakin aman. Ini juga saat yang tepat untuk belajar membedakan kebutuhan, papuli, kebutuhan, dan keinginan. Kebutuhan, makan, transportasi, sekolah, listrik, keinginan, barang lucu yang sebenarnya tidak diperlukan sekarang. Bukan berarti tidak boleh menikmati hidup. Boleh? Boleh, tapi jangan sampai kebahagiaan sesaat menghancurkan tujuan jangka panjang. Bagian 6, minggu keempat, perubahan mulai terasa. Saat masuk minggu keempat, biasanya perubahan mulai terasa nyata. Bukan cuma soal uang, tapi pola pikir. Kamu mulai lebih hati-hati sebelum membeli sesuatu. Mulai berpikir, aku benar-benar butuh ini nggak? Dan itu kebiasaan yang sangat kuat. Karena orang yang pintar finansial bukan selalu orang yang kaya, tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Banyak bisnis bangkrut bukan karena tidak menghasilkan uang, tapi karena pengeluarannya tidak terkendali. Banyak pekerja stres bukan karena gajinya kecil, tapi karena semua uang langsung habis. Menabung memberi satu hal penting, rasa aman. Dan rasa aman itu sulit dibeli. Hasil 30 hari yang sebenarnya. Setelah 30 hari, mungkin tabunganmu belum puluhan juta. Tapi, ada sesuatu yang lebih penting. Kamu berubah. Kamu mulai lebih sadar, lebih disiplin, lebih tenang, dan lebih menghargai uang. Karena, sebenarnya, keuangan yang sehat bukan dibangun dalam satu malam,
tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. 5.000 hari ini, 10.000 besok, sedikit demi sedikit. Lalu, suatu hari, kamu melihat ke belakang dan sadar, hidupku sudah jauh berbeda. Jadi, mulai hari ini, coba tantangan menabung 30 hari ini. Tidak perlu sempurna, tidak perlu langsung besar. Yang penting, mulai dulu. Karena masa depan finansial yang lebih baik selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kalau kamu siap memulai tantangan ini, tulis di komentar hari pertama dimulai. Dan semoga 30 hari ke depan menjadi awal perubahan terbaik dalam hidupmu.